Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Zaho Fitria. Di video kali ini, aku akan ngasih list atau rekomendasi buku-buku self-development yang menurutku bagus dan aku sangat rekomendasiin buat kamu dan mungkin bisa nemenin kamu selama PPKM ini. So yeah, without any further ado, let's get started. Buku yang pertama adalah buku Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Jadi buku ini tuh adalah buku self development pertama yang aku baca dan boom, bener-bener buku ini tuh mind blowing banget untuk ukuran aku yang pada saat itu sangat overthinking dan mementingkan hal-hal yang gak penting. Buku ini bener-bener kayak nonjok aku banget, mengingatkan bahwa hey Zahwa, hidup itu gak cuman soal kamu, hidup itu nggak cuman soal hal-hal remeh yang kamu pikirin. Jadi buat kamu yang umur 20-an, menurut aku buku ini tuh sangat-sangat recommended. Buku kedua adalah buku Filosofi Teras. Jadi buku ini tuh notabene menceritakan atau menjelaskan lebih detail soal pandangan Stoicism. Nah, pandangan Stoicism ini intinya adalah kita harusnya bisa lebih fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, which is itu adalah ada di dalam diri kita. Gak usah lah pusing-pusing mikirin hal-hal yang di luar kendali kita, tapi pikirinlah hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Dan buku ini tuh aku sangat rekomendasikan juga, soalnya buku ini tuh ringan banget untuk dibaca. I highly recommend this book. Buku ketiga adalah buku Hidup Minimalis ala orang Jepang. Pertama kali aku baca buku ini, aku langsung pengen beres-beres seketika karena memang aku itu orangnya sangat maksimalis ya. Nanti mungkin aku akan bikin video terpisah nyeritain gimana hijrahnya aku dari orang yang super maksimalis ke sekarang orang yang ya cukup minimalis lah gitu. Pandangan hidup minimalis tuh lagi ngetren kan sekarang. Nah, kalau kamu baru banget di perminimalisan ini, aku sangat rekomendasiin kamu untuk baca buku ini. Buku yang keempat adalah buku Mindful Life. Jadi buku Mindful Life ini adalah buku yang pertama kali mengenalkan aku tentang cara hidup lebih mindful. Cara hidup lebih mindful itu gimana sih, Wak? Jadi maksudnya itu gimana caranya kamu bisa lebih menikmati momen-momen yang terjadi saat ini daripada kamu harus mikirin ketidakpastian masa depan dan kamu menyesali apa yang udah terjadi di masa lalu gitu. Jadi kamu tuh ketika sudah lebih mindful, kamu akan lebih bersyukur pada momen yang saat ini kamu sedang jalani. Kurang lebih kayak gitu isi bukunya. Aku sempat bikin videonya juga. Kalau kamu pengen nonton videonya, nanti aku akan sertain di salah satu corner di video ini. Diklik aja ya setelah nonton video ini. Buku yang kelima adalah buku I Hate Diet. Jadi menurutku buku I Hate Diet ini perlu banget sih untuk masuk ke kategori self-development karena isinya bukan hanya ngenalin soal metode-metode diet yang tepat, tapi juga menyadarkan kita soal betapa pentingnya kesehatan dan juga betapa pentingnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita untuk bisa memberikan kita asupan nutrisi dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Aku sangat rekomendasiin pokoknya, apalagi buat pemula-pemula diet, buku ini super duper aku rekomendasiin. Apalagi bukunya itu sangat-sangat menarik ya karena banyak visual grafisnya dan cukup unik menurut aku dan lucu gitu. Buku keenam adalah The Power of Habit. Jadi buku ini tuh kurang lebih adalah menceritakan mengenai lingkaran habit yang digambarkan oleh si penulis, bahwasannya sebuah kebiasaan itu bukan cuman dilakukan dengan ketidaksengajaan, tapi juga bisa kita rekayasa gitu. Misalkan hal-hal buruk yang bisa kita lakukan, bisa kita rekayasa menjadi hal baik dengan mindset bahwa kebiasaannya masih tetap sama, kurang lebih lah kayak gitu. Tapi aku akan rekomendasiin sih buku yang berbahasa Inggrisnya ya, karena kalau menurut aku buku bahasa Inggris yang diterjemahin ke bahasa Indonesia itu kayak kurang dapat maknanya gitu daripada kita baca langsung buku bahasa Inggrisnya.
Buku yang ketujuh adalah The Courage to be Disliked. Jadi buku ini tuh kurang lebih menjelaskan mengenai sebuah teori psikologis, yaitu teori Adlerian Psychology, tapi dibungkus atau dibingkai dengan obrolan seorang filsuf dengan muridnya. Seru banget deh buku ini tuh, kamu harus banget coba baca buku ini. Kayaknya sih udah ada buku terjemahan Indonesianya di Gramedia, tapi aku sangat rekomendasiin kamu untuk baca buku aslinya yang berbahasa Inggrisnya sih. Buku ke-8 adalah The Thing You Can See Only When You Slow Down. Kurang lebih buku ini tuh adalah sama aja jenisnya kayak buku Mindful Life, lebih kayak quotes-quotes gitu. Dan buku ini tuh kalau nggak salah itu ditulis sama orang Korea, jadi bahasa Inggrisnya pun lebih gampang untuk dimengerti. Dan menurut aku ini buku tuh seru banget. Aku ngabisin ini cuma dalam semalam, ya nggak kerasa gitu. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Makasih udah nonton video ini. Buat kalian yang baru banget di channel aku, please consider subscribe, like, dan komen di bawah buku-buku apa aja yang menurut kamu sangat recommended buat teman-teman lain juga tahu gitu loh list kamu apa aja. Dadah, ketemu lagi di video selanjutnya.